Iban, founder brand Insight juga. Mas Aris, selamat sore, apa kabar? Sore Mbak Ika. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Oke, langsung aja deh kayaknya. Ini tema sore hari ini lumayan Agak berat ini Mbak. berat. Istilahnya maksudnya ya. Jadi secara istilah mungkin beberapa teman-teman brand owner mungkin agak asing dengan istilah co-branding gitu ya. Jadi gini, sebenarnya ini bahasa lebih mudah adalah kerjasama atau kolaborasi Iya, iya. antara dua merek. Jadi gini, co-branding ini bisa dilakukan antara perusahaan dengan perusahaan. Itu jenis yang pertama. Yang kedua adalah antara influencer dengan perusahaan. Oke. Jadi ini dua-duanya bisa melakukan co-branding. Jadi beberapa contoh mungkin yang happening gitu kan. Beberapa terjadi adalah ada perusahaan A, kemudian perusahaan B melakukan co-branding, mengeluarkan produk baru dan akhirnya kan meledak. Betul. Jadi gini, perusahaan ini meskipun berbeda kategori bisa dilakukan. Ini kategori otomotif, ini kategori fashion, ini kategori craft, ini dengan kategori kuliner. Itu semuanya bisa dilakukan. Nah, yang happening terjadi terakhir mungkin teman-teman pernah mendengar atau pernah melihat ya, biskuit Oreo gitu kan. Itu kan co-branding dengan brand besar gitu kan. Sama-sama besar sebenarnya. Harganya 500.000 bisa tembus sampai 1 jutaan gitu kan. Padahal kalau Oreo saja itu kan harganya paling 7,5 sampai 10.000 satu pack gitu ya. Tapi ketika dia melakukan co-branding itu harganya itu bisa luar biasa, menciptakan value baru sebenarnya co-branding itu. Berarti memang sedemikian besar pengaruhnya ya? Iya, betul. Jadi ketika teman-teman gini, contohnya gini, kalau kita bicara brand lokal nih ya, teman-teman ketika kuat di lokal, contoh di Solo Raya gitu kan, kita punya brand batik gitu semisal, co-branding saja dengan brand-brand terkenal yang lainnya, bisa jadi mungkin co-branding dengan otomotif Harley Davidson semisal gitu kan. Dan dikeluarkan secara terbatas gitu. Itu kan nanti harganya yang biasanya mungkin batiknya harganya 500 bisa jadi harganya bisa jadi 5 juta per baju. Karena itu limited dan itu batiknya itu adalah motif-motif Harley Davidson. Nah, ini co-branding ini yang mampu membuat value baru, mampu meningkatkan penjualan. Ketika teman-teman mampu melakukan itu, tinggal gini, kita harus punya kekuatan brand dulu di kita, karena otomatis yang mau kita ajak untuk co-branding juga akan melihat kekuatan dari brand kita. Jadi ketika sama-sama kuat, maka akan menciptakan value baru. Oke. Tapi kalau misalnya ada yang pengen gitu ya melakukan atau coba co-branding ini, sebenarnya dalam posisi seperti apa sih satu brand dia ibaratnya sudah saatnya melakukan co-branding? Apakah ada barometer tertentu untuk brand tersebut, kayaknya mesti deh, atau kayaknya jangan dulu deh gitu, ada nggak? Jadi gini, yang pertama tolak ukurnya adalah brand kita harus kuat dulu. Kita punya brand awareness, jadi persepsi masyarakat terhadap kita itu, brand kita itu baik. Kemudian kita punya brand loyalty, jadi konsumen kita sudah punya pelanggan loyal, konsumen loyal gitu ya. Nah, ketika itu kita sudah punya brand awareness, punya brand loyalty, punya persepsi yang baik, itu sudah terbangun dan kuat melekat di brand kita. Ketika teman-teman mau melakukan co-branding, itu tepat gitu kan. Tetapi kalau kita ternyata masih lemah, tidak punya pelanggan loyal, tidak punya konsumen loyal, ketika kita mau mengeluarkan produk dengan harga premium, mereka kan juga lihat-lihat dulu gitu kan, berpikir dulu gitu kan. Oke. Tapi akan bermanfaatkah ketika misalnya gini, kalau satu brand mungkin brandnya udah kuat, dia melakukan co-branding dengan brand yang udah kuat, itu ibaratnya prosentase berhasilnya lebih besar gitu ya. Tapi ketika misalnya satu brand kebetulan dia mengalami titik rendah nih, terus mencoba untuk melakukan co-branding gitu kan. Ini apakah langkah yang tepat atau sah-sah aja sebenarnya atau gimana?
boleh-boleh saja asalkan teman yang mau diajak kolaborasi mau gitu kan. Tapi gini, kalau itu yang mau diajak mau, itu mungkin bisa dinamakan namanya brand hacking gitu ya. Jadi kita kan nge-hack tuh. Jadi yang kita posisinya lemah, kemudian kita nge-hack bagaimana brand kita bisa kuat. Kita co-branding, asalkan dengan catatan tadi ya, brand yang kuat tadi, yang sudah punya nama tadi, itu mau dengan kerjasama ketika brand kita di posisi tidak begitu baik sebenarnya gitu kan. Kemudian kita hack nih, bagaimana dengan cara cepat, dengan jalur cepat agar brand kita segera naik. Nah mungkin co-branding tadi. Oke, berarti akan salah ketika dia menjalankan atau memutuskan untuk co-branding dengan brand yang sama-sama lemah gitu. Iya. Untuk menyatukan kekuatan gitu malah nggak berhasil ya. Sama-sama di titik terendah gitu kan, berat gitu kan. Jadi harus bahasanya kita harus memperbaiki dulu nilai dari brand kita, namanya brand ekuitas. Jadi brand itu akan punya nilai ketika kita melakukan banyak hal untuk mendevelop brand kita. Minimal harus salah satunya atau paling bagus ya dua-duanya gitu. Paling bagus dua-duanya, tinggal kan tergantung nih pada mau nggak nih yang di sisi yang satu atas yang satu bawah gitu kan. Tapi gini Mas Haris, kalau misalnya nih brandnya juga dia belum kuat ya, tapi nggak sedang di posisi terendah, nggak masih brand biasa-biasa aja standar gitu. Memungkinkan nggak sih dia ketika ingin melakukan ketika ingin menargetkan misalnya dari sisi pemasukan lebih besar gitu, dia melakukan co-branding dengan brand yang lain? Itu sah-sah saja gitu kan. Salah satu tujuan co-branding adalah meningkatkan penjualan sebenarnya gitu kan. Tetapi ya tadi dengan catatan sama-sama mau keduanya di posisi tertentu. Kan biasanya kan saling melihat tuh kekuatan masing-masing, kualitas brand masing-masing kan saling intip gitu kan. Iya sih. Kan saya mau diajak tapi kan pasti kan hitung-hitung nih kelebihan dan kekurangannya nih. Untung nggak buat brand kita gitu kan. Rugi nggak buat brand kita kalau kita co-branding dengan brand A misalnya, itu kan kita menghitung loh. Jadi efek-efek yang didapatkan tentu akan dihitung. Nah kalau efeknya baik tentu kita akan lanjut nih. Kalau tidak ya wait dulu gitu kan, tunggu dulu gitu kan. Nanti efeknya ternyata negatif buat konsumen kita ya. Kita kan harus perhitungan juga. Oke, baik. Berarti lebih baik betul-betul menguatkan brandnya dulu ya. Untuk nanti suatu saat gitu. Lebih memiliki peluang lagi ketika dia co-branding dalam posisi yang lebih kuat gitu ya. Co-branding ini lebih kepada teman-teman yang saat ini posisi brandnya kuat. Posisi yang ekuitasnya itu tinggi gitu kan. Nah, teman-teman kan harus sadar nih posisi kita di mana nih gitu kan. Kalau saat ini lagi bagus-bagusnya gitu kan, kalau kita mengeluarkan produk-produk ternyata diterima konsumen, mereka beli berapa dan sebagainya. Yuk kita supaya kita pengen dapat lebih nih. Yuk kita lirik brand yang lain untuk kita kerjasama co-branding nih. Nah ini. Kenapa enggak ambil peluang ini? Iya peluang tuh. Mumpung kita di atas angin misal gitu. Kita nih clothing yang ada di Solo nih, mungkin kita nomor 1 di Solo, misal gitu kan. Wah, ternyata kita nomor 1 nih penjualan dari segi loyalitas konsumen, dari segi brand awareness dan sebagainya. Mengapa tidak kita co-branding dengan brand-brand yang ada kayak gitu. Oke, Mas Haris, kita sore hari ini juga buka WhatsApp ya. Siap. 081226 103 103 untuk Anda yang ingin tanya-tanya seputar strategi co-branding. Berarti ketika mau menjalankan co-branding pun juga harus pakai strategi dan strateginya nanti kita bahas deh. Tapi kita jeda dulu ya Mas Haris. Siap, oke. Kita jeda dulu dan berdengar Mas Haris Adinata ya. Mas Haris, tadi sempat tertunda ya. Ini kan juga bagaimanapun setiap melakukan satu langkah ya, terutama untuk kemajuan brand pasti harus pakai strategi dong. Iya. Kalau untuk co-branding ini sendiri, strategi yang memang mesti dijalankan oleh setiap brand atau sebuah brand ini seperti apa? Jadi yang pertama adalah kita mengenali brand kita dulu. Yang kedua kita harus mengukur ekuitas merek dari brand kita sendiri. Itu penting. Yang kedua adalah kita juga melihat ekuitas merek yang mau kita ajak ke branding. Jadi ini kita ngumpulin data. Jadi kita itu sebenarnya posisi di mana? Posisi yang mau kita ajak itu di mana? Itu yang kedua. Yang ketiga adalah saat ini itu trennya apa nih pasar? Butuhnya apa gitu kan. Nah,
Dengan kita punya data itu, kita bisa melakukan apa yang namanya co-branding nih. Momentumnya tepat enggak ini kita mengeluarkan ini, gitu kan. Nah, itu yang harus teman-teman pelajari di awal, gitu kan. Nah, ketika ini momentumnya tepat, ketika pasar butuh ini, gitu kan. Ini mungkin lagi booming-boomingnya orang sesuatu yang harga-harga premium nih, bangga-bangganya. Orang ketika ada sesuatu itu akan mudah viral nih. Yang terakhir mungkin baru 1-2 hari ini viral adalah, saya nyebut nggak apa-apa ya, PS5. Oh iya. Bayangkan foto boxnya saja itu viral, itu filter boxnya itu kan viral kita. Contoh ini gitu kan. Nah, momentum-momentum ini kan ternyata masyarakat kita sekarang lagi gandrung sesuatu yang apa namanya itu meningkatkan prestis mereka. Ini kesempatan nih buat teman-teman yang mau co-branding gitu. Sekarang kan masyarakat haus untuk meningkatkan nilai sosial mereka di sosial media. Karena apa? Ketika keluar mereka kan saat ini kondisinya kondisinya mungkin tidak sebebas ketika sebelum pandemi nih. Jadi apapun yang itu mampu meningkatkan citra diri, meningkatkan prestis, itu akan diupload di sosial media. Ini momentum yang tepat bagi teman-teman ketika mau melakukan co-branding. Dengan keuntungannya apa? Teman-teman akan mendapatkan harga premium. Jadi co-branding itu manfaatnya banyak gitu ya. Salah satunya tadi saya sudah menyebutkan kita akan mendapatkan harga premium, meningkatkan penjualan dengan cepat, mengurangi resiko gitu kan. Kemudian kita akan menemukan pasar baru, ceruk baru. Karena ini kan silang cross ya, cross antara brand kita dengan brand yang lainnya. Otomatis pasarnya nambah ya. Pasarnya tentu akan nambah. Kemudian investasi kita tidak begitu bahasanya tidak begitu besar gitu kan. Karena kita tidak usah melakukan riset produk baru. Tinggal menggabungkan 2 brand saja. Basisnya kan sudah ada produknya, tidak usah melakukan penelitian ulang. Semisal kalau tadi biskuit kan tidak harus merubah cita rasanya, tidak harus merubah penelitian dulu, rasa dan sebagainya, isi komposisi dan sebagainya. Tinggal desain kemasan baru saja sudah menciptakan produk baru. Oke. Dan rata-rata memang dengan harga yang premium. Tapi kebanyakan ya justru yang melakukan co-branding walaupun harganya premium tetap aja laku gitu ya. Tetap gitu kan. Karena gini, masyarakat kita itu ada, jadi gini, di beberapa kesempatan saya menyampaikan pahami konsumen kita. Kan ada jadi gini, konsumen itu kan berbagai tipe ya. Ada konsumen menengah, ada konsumen atas, ada konsumen bawah. Target kita lah ya. Target gitu. Biasanya co-branding kan targetnya kelas atas nih. Mereka adalah orang-orang yang peduli akan brand. Mereka orang-orang yang butuh, bahasanya apa ya? Pengakuan gitu kan. Nah, ini target kita gitu ya sebagai pemilik brand ketika kita mau co-branding. Tipe-tipe kayak gini itu di Indonesia banyak gitu kan. Jadi bahkan kemarin yang iPhone berapa ya, yang terbaru, yang mendapatkan 10 orang pertama atau berapa orang pertama itu orang Indonesia. Nah, berarti kan orang Indonesia itu secara psikologi kan butuh pengakuan nih dengan kepemilikan terhadap sebuah brand. Nah, kalau kita mampu menciptakan sebuah produk dengan cara co-branding dengan segmen premium, maka orang-orang kelas premium ini biasanya akan berburu barang-barang kelas premium. Oke, apalagi kalau dia memang sudah setia sama dua-duanya. Iya. Jadi kan masing-masing punya pelanggan loyal nih gitu kan. Jadi di otomotif kan juga sudah dilakukan. Jadi bodinya jadi gini. Salah satu unsur di brand equities adalah tentang hak merek, tentang hak desain gitu kan. Nah ini kan biasanya bisa di-crosskan nih. Bodinya itu miliknya otomotif A, tapi dalamannya itu milik B. Nah mereka kolaborasi. Jadi mereka pinjem perwajahan saja, bukan pinjem ya, kolaborasi. Aku bodinya pakai bodi milikmu, tapi dalamannya adalah produk kita. Mereka kerjasama. Oke. Jadi kebetulan sudah ada satu yang gabung. Oh siap. Tanya ya, ada Pak Tony nih yang menanyakan. Pak Tony atau Mas Tony, selamat sore. Saya mau tahu juga sebenarnya, saya masih agak bingung nih. Apa sih bedanya kalau kita melakukan co-branding dan co-marketing?
Dan ini kalau misalnya untuk brand yang belum kuat, lebih direkomendasikan yang mana? Ya, Pak siapa? Mas Tony ya? Ya. Mas atau Pak, maaf gitu ya. Selamat sore. Jadi gini, di beberapa kesempatan yang lalu saya sudah menyampaikan terkait perbedaan apa itu branding, apa itu marketing, apa itu selling, gitu kan. Nanti next mungkin akan kita bahas lagi karena mungkin beberapa ada pemahaman dan penajaman terkait materi itu. Jadi beda wilayahnya antara branding, antara marketing, antara selling itu beda. Nah perbedaan nanti di next selanjutnya yang jelas co-branding dengan co-marketing itu berbeda. Oke, dan bisa jadi co-marketing ini bagian dari co-brandingnya iya, itu ya? Gitu ya. Jadi apa namanya? Itu wilayah yang berbeda sebenarnya. Co-branding, co-marketing itu berbeda. Nah selanjutnya pertanyaan selanjutnya terkait dengan bagaimana posisi kita. Paling tepat kapan kita melakukan co-branding atau apa yang harus kita lakukan saat ini. Jadi gini, saya pernah menyampaikan terkait dengan 3 tahap dalam membangun sebuah brand. Pertama adalah fondasi, yang kedua komunikasi, yang ketiga adalah evaluasi. Jadi gini, ada juga saya menyampaikan dulu terkait dengan fase, ada namanya kerap cinta. Kita rumusnya kerap cinta nih gitu ya, kenali rasa pahami cinta gitu kan. Nah kita harus tahu posisi brand kita saat ini berada di fase mana. Kalau kita tidak sadar diri gitu kan, oh fase kita saat ini di fase ini, maka kita harus melakukan ngapain gitu kan, melakukan apa. Jadi teman-teman biasanya tidak sadar. Jadi oh fase saya ini berarti yang harus saya lakukan adalah ini. Sebelum untuk menuju fase itu, maka kita mempersiapkan ini. Karena di setiap fase itu yang dilakukan berbeda perlakuannya gitu kan. Ketika di fase fondasi, maka yang harus kita lakukan ini. Ketika fase fondasi jangan melakukan ini gitu. Nah, itu teman-teman yang harus disadari, harus difahami. Nah, ini yang mungkin berat gitu ya. Ya semuanya bagi teman-teman yang masih kelas CEO Chief Everything Officer gitu atau semuanya dilakukan sendiri gitu kan. Itu juga berat mikir ini ya, bikin branding gitu kan. Nah, teman-teman harus ya step by step gitu. Step by step bahasanya gitu. Ya, semuanya proses gitu. Oke, nanti akan ada waktunya atau masanya di sana. Iya, betul gitu kan. Asalkan ya itu berusaha untuk memajukan brand. Iya, betul. Menguatkan brand. Iya. Kita jeda lagi ya Mas Arif. Siap. Nanti kita ke sesi berikutnya dan jangan lupa Anda juga masih bisa Talk Indonesia Barat. Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di Bincang Sore 103, masih di Brand Talk 103 juga. Kita bahas tentang strategi co-branding meningkatkan ekuitas brand. Tadi Mas Arif juga sempat kasih contoh gitu ya. Sampel beberapa brand sebenarnya sudah pernah melakukan co-branding dan ternyata juga diterima. Diterima bahkan di kalangan tertentu jadi buruan gitu ya. Kalau udah makan biskuit itu yang kolaborasi dengan merek itu, itu udah kayak apa ya? Merasa jadi sultan tuh. Pengakuannya meningkat gitu. Terus yang anak-anak muda pernah kan naik kolaborasi sama Apple yang iWatch-nya, udah pakai udah keren. Serasa gitu. Jadi ini ya. Memang apa ya? Ibaratnya walaupun secara harga lebih mahal, pasti dicari. Apa sih yang harus dilakukan agar walaupun mahal tapi tetap dicari? Jadi gini, sebenarnya brand itu kan menyentuh sisi emosional gitu ya sebenarnya. Nah ini sebenarnya ilmu berbahaya gitu kan. Kalau kita mampu masuk di sisi emosionalnya dan orang tersentuh, maka berapapun harganya itu akan dibeli. Jadi gini, orang mungkin sudah tidak akan melihat nilainya, tapi orang akan apa yang saya dapatkan ketika saya beli itu. Saya akan menjadi apa? Jadi gini, brand itu kan menancapkan persepsi di ruang ingatannya konsumen tuh, di alam bawah sadarnya tuh. Jadi gini, kalau kita pakai baju yang KW itu mungkin akan timbul perasaan minder, akan timbul merasa kita kelas bawah. Tapi kalau kita menggunakan produk dengan kualitas original yang dikeluarkan brand resminya,
harganya mungkin 20 juta, kita merasa di atas angin gitu kan. Iya, iya. Akan apa ya? Memunculkan anggapan. Yes. Jadi gini, perasaan itu akan berbeda. Contoh gini, kita menggunakan jam yang harganya mungkin 100.000. Ketika kita menggunakan merek saya nyebut mungkin Rolex gitu kan. Harganya yang harga 10 juta, 15 juta atau 25 juta. Kan perasaan kita jadi beda tuh. Oh iya. Perasaan dan juga orang yang melihatnya ya? Iya. Jadi kan menyentuh sisi emosional brand itu. Jadi persepsinya itu kita merasa jadi sesuatu. Kita kita merasa menjadi gagah, kita merasa menjadi sesuatu, kita merasa menjadi seperti sultan dan sebagainya. Plus citra yang terbangun ketika yang memiliki produk itu hanya kalangan tertentu, itu akan menimbulkan citra baru bagi pemilik produk tersebut, pemakai gitu kan. Oke, apalagi kalau ya itu tadi dia udah brand kuat, diincar, dicari, ya kan, prestisius, terus ditambah lagi melakukan co-branding ya dengan brand yang di level yang sama. Tugas kita sebagai brand owner adalah bagaimana kita bisa sampai di posisi itu sebenarnya. Iya sih. Itu juga pertanyaan kita semua. Iya gitu. Stepnya gimana? Apa ya? Ya walaupun itu by proses ya. Iya betul. Maksudnya butuh waktu. Jadi membangun brand itu kan bukan sesuatu yang instan. Berkali-kali saya sampaikan, membangun brand itu bukan sesuatu yang instan. Tugasnya dan paling berat adalah konsistensinya sebenarnya. Jadi kalau rumusnya itu dalam usaha itu biasanya dibagi 3, 5, 10 minimal. 3 tahun itu pasti sekian persen pasti akan berguguran. Setelah 5 tahun berapa persennya berguguran? 10 tahunnya pasti akan berguguran. Saya lupa angka persennya ya. Jadi ketika ada orang memulai usaha, bikin brand gitu kan, 3 tahun sudah rontok itu sekian persen. Masuk lagi fase 5 tahun rontok berapa persen. Kemudian masuk fase 10 tahun akan rontok lagi. Nah, mampu nggak kita melewati fase itu gitu kan? Ini rumus yang menjadi hitung-hitungan perjalanan sebuah brand gitu kan. Nggak mungkin 3 tahun brand itu akan bisa melewati fase-fase tertentu ketika tidak bisa melewati fase 3 tahun. 3 tahun kan masih kita berjibaku tuh, masalah SDM, masalah supplier masuk dan sebagainya, kita masih berjibaku dengan urusan itu. Belum lagi nanti masalah-masalah yang lain. Nah, setelah fase 3 tahun baru kita akan muncul masalah-masalah yang lain, masalah baru. Kemudian 5 tahun, 10 tahun. Nah, setelah fase 5 tahun itu yang akan minimal orang sudah kita sudah mendapatkan pengakuan, kita sudah mendapatkan pelanggan loyal gitu kan. 10 tahun itu waktu yang ya bisa dikatakan panjang, bisa dikatakan singkat gitu kan ya, perjalanan 10 tahun itu. Oke, karena juga dalam kurun waktu 10 tahun tuh tidak semua bisa melewati itu. Tidak semuanya. Ya, betul. Gitu, waktu 10 tahun. Iya. Salah satu standar, kalau saya nggak salah ya, standar di sebuah bank untuk layak mendapatkan bantuan atau pinjaman itu bisa disebut sebagai usaha adalah minimal 3 tahun. Jadi jangan berpikir untuk melakukan co-branding dulu. Wah, posisinya kita masih belum, ibaratnya kita belum berproses tadi. Iya, betul. Menjadi brand yang kuat. Iya, di Solo sebenarnya banyak banget. Banyak ya. Brand-brand hero di kita, gitu kan. Lokal atau lokal ya? Lokal hero kita banyak gitu kan. Jadi clothing kita mungkin di beberapa clothing kita itu kan pernah menjadi sponsor atau endorse di film-film FTV. Ketika di Solo biasanya salah satu clothing itu saya hafal betul, dia biasanya kaosnya, bajunya dipakai di FTV kalau syutingnya di Solo. Ini kan hero ini di Solo ini. Nah, ini posisinya sudah kuat karena sudah lama. Era clothing dulu pernah berjaya di Solo, tetapi tinggal beberapa saja di Solo gitu kan. Nah, sisa-sisa ini yang menancap di di konsumen kita gitu kan, di motor, di jaket. Saya melihat anak-anak yang suka clothing itu biasanya brandnya itu tuh. Nah itu brand
brand visualnya pakai warna merah tuh. Oke. Ya, jadi kalau bicara tentang manfaat banyak banget sebenarnya Iya. ya co-branding, tapi yang mesti diperhatikan itu tadi ini Iya. tidak bisa dilakukan oleh sembarang Iya, brand. betul. Ada juga yang sebenarnya menanyakan kalau untuk dari sisi keuntungan ya, dari sisi keuntungan apakah bisa dijamin co-branding ini betul-betul lebih menguntungkan? Jadi gini, asalkan syarat yang saya sebutkan tadi terpenuhi dulu gitu ya. Kalau syarat-syarat itu terpenuhi, ekuitas brand kita kuat gitu kan, ekuitas brand kita tinggi, kemudian partner kita juga tinggi, itu akan menghasilkan lebih. Karena apa? Penjualan akan meningkat. Yang kedua, kita akan bisa masuk di kelas premium. Nah, itu tentu kan kita sebagai pemilik brand senang dapat penjualan tinggi, dapat harga premium gitu. Ya. Itu yang kita harapkan Pasar kan. Yang lebih luas, pasar yang lebih luas gitu kan. Meminimalisir resiko karena kita punya basis pelanggan masing-masing. Betul. Ya, ibaratnya sama-sama menguntungkan, sama-sama kuat. Iya. Ya. Oke, baik. Nanti kita masih punya satu sesi lagi ya, Mas Siap. Aris ya. Kita lanjutkan lagi obrolan kita. Anda juga masih bisa tanya-tanya via WhatsApp sampai jam 4 sore. Kita jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami. Waktunya. Nah, kalau bicara tentang waktu nih, gimana tolak ukurnya, Mas Aris? Jadi sebenarnya kan tidak ada tolak ukur ya. Membangun brand itu butuh berapa waktu dan kapan kita harus co-branding itu sebenarnya tidak ada ukuran waktu sebenarnya, nggak ada. Saat brand harus seperti apa gitu? Kalau hitungan waktu nggak ada, tapi hitungan bagaimana brand kita itu posisinya saat ini di mana. Nilai atau ekuitas brand kita saat ini bagaimana, itu yang menjadi tolak ukur kita gitu ya, untuk kita melakukan co-branding. Oke. Terus kalau misalnya agar mencegah terjadinya kerugian gitu ya, mungkin dalam hal ini kerugian dalam hal pemasukan gitu, bisa saja terjadi kan ya. Melakukan co-branding tapi ternyata tidak berhasil. Apa sih yang mesti dilakukan oleh sebuah brand agar tidak bisa merugi? Diminimalisir. Ya, jadi gini, yang jelas riset pasar ya. Jadi ini harus dilakukan terlebih dahulu. Jadi segmen kita siapa, segmen mereka siapa, biasanya mereka suka apa, segmen kita bagaimana, segmen mereka bagaimana, kayak itu. Dengan produk-produk ini masuk enggak produk dan sebagainya, itu harus melakukan uji, harus melakukan riset. Biasanya kalau teman-teman yang sudah brand besar gitu ya, sudah sustain, sudah ya sudah baik, sudah bagus, sudah besar kayak gitu, biasanya mereka invest yang namanya research. Jadi riset ini saat ini penting. Jadi gini, ke depan perusahaan-perusahaan yang akan survive adalah perusahaan-perusahaan yang mampu memaksimalkan data. Data itu dari riset gitu ya, mengolah data. Kalau saya bicara masalah data ini luar biasa, sesuatu yang cukup fantastis gitu kan. Jadi saya ambil contoh saja, kecil saja. Saya akan nyerempet sedikit tentang digital. Saya akan nyerempet sedikit tentang digital branding. Jadi gini, kita sebagai pengguna Facebook, data kita itu direkam loh. Jadi kita suka ngeklik apa, Facebook tahu. Pembicaraan tentang apa kita tahu. Perhatikan saja, kalau kita pegang Facebook, terbiasa kita nyari celana panjang. Dalam waktu 2 hari 3 ke depan, maka beranda kita akan berisi sponsor tentang celana panjang. Begitupun untuk media-media sosial yang lain. Yes, kita terekam datanya. Kalau kita teman-teman masuk di digital marketing, di Facebook Ads, kita itu bisa memaksimalkan data ketika kita melakukan memasang Facebook Ads. Bayangkan, kita bisa nembak umur, jenis kelamin, kemudian buyer personanya, wilayahnya dan sebagainya, semuanya itu bisa kita tembak lewat Facebook. Facebook akan menyebarkan itu sesuai dengan data yang sudah direkam oleh Facebook. Di daerah mana, jenis kelaminnya dan sebagainya. Kita dapat feedback juga dari ketika kita melakukan Facebook Ad. Data itu kita dapat, oh ternyata ketika jenis iklan ini nih, di jenis kelamin ini umur sekian, kemudian geografi sekian, ternyata feedbacknya segini. Kita punya data 1, data 2 dan sebagainya.
nanti itu yang akan perusahaan-perusahaan survei adalah yang punya data itu gitu sebenarnya. Oke. Jadi betul-betul hati-hati, betul-betul collect juga ya. Iya. Dan lakukan segala sesuatu by data. Iya. Jadi konsumen kita terbesar saat ini siapa, kemudian pembeli kita siapa dan sebagainya, kumpulin data terus itu. Kalau kita tidak mengumpulin data, kita hanya sekedar mungkin kita sudah berjalan 5 tahun 10 tahun, ternyata kita tidak sadar data itu gitu kan. Pembeli terbesar kita siapa, daerah mana dan sebagainya, ternyata kita masih kebingungan. Nah, ini jadi masalah juga. Oke, baik. Karena sudah hampir jam 4 sore nih, Mas Aris. Gak kerasa ya? Gak kerasa kalau ngobrolin tentang lika-liku dunia brand. Iya. Karena banyak sekali, main kompleks ya. Iya, betul. Banyak hal gitu kan. Permasalahan ataupun juga strategi-strategi yang terus bisa kita lakukan. Agar paling nggak tetap survive lah ya, mempertahankan brand kita, apalagi di masa pandemi seperti ini. Terima kasih Mas Aris sudah sampai ketemu. berbagi ilmu baru lagi. Kita ketemu lagi pekan depan dengan pembahasan yang selalu berbeda. Iya, tema selalu berbeda. Baik, selamat sore Mas Aris. Sore Mbak Ika. Baik, pendengar, demikian tadi untuk